Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah farmakologi. Bahasan kali ini adalah mengenai pemberian obat secara topikal. Berikut ini yang melatar belakangi mengapa ada banyak sekali pemberian obat ya, misalkan oral, kemudian topikal dan lain sebagainya. Nah, ternyata memberikan obat yang benar dan tepat akan memberikan khasiat obat akan lebih baik dan lebih optimal untuk diabsorpsi tubuh, sehingga akan memberikan terapi penyembuhan yang efektif. Pemberian obat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan tujuan terapi dan jenis obat. Salah satu di antara rute yang lazim dilakukan adalah rute pemberian obat secara topikal. Kita telah mengenal terdapat rute pemberian obat secara oral dan sekarang kita akan mempelajari mengenai rute pemberian obat secara topikal. Nah, jadi obat dapat memberikan efek optimal bagi tubuh sesuai dengan rute yang diberikan. Jangan sampai ketika efek obat yang diinginkannya hanya lokal, yaitu dengan cara menggunakan sistem rute pemberian topikal, kita malah memberikan dengan sistem pemberian oral. Nah, di sini jadi memang tujuan terapi dan jenis obat sangat berpengaruh terhadap rute pemberian yang diberikan. Yang pertama akan dibahas adalah jenis-jenis obat topikal untuk kulit dan prosedur pemberiannya. Nah, di sini dikatakan, pemberian obat secara topikal adalah pemberian obat secara lokal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum. Nah, jadi itu merupakan rute pemberian obat secara topikal. Ya, jadi bisa untuk mengobati sakit mata, sakit telinga, bahkan sinus pun bisa diobati dengan menggunakan obat dengan rute pemberian secara topikal. Kemudian, obat yang biasa digunakan untuk pemberian obat topikal pada kulit adalah obat yang berbentuk krim, lotion, atau salep. Nah, ini yang membedakan dengan obat oral. Jika kita lihat, pasien ketika setelah berobat dari dokter kemudian diberikan obat dari apotek, kita bisa melihat yang namanya etiket atau petunjuk pemakaian. Bila petunjuk pemakaian tersebut etiket berwarna putih, maka obat tersebut adalah obat dalam, sehingga bisa diminum secara oral. Apabila etiket tersebut berwarna biru, artinya itu adalah obat luar. Contohnya adalah salep, lotion, atau krim. Ya, jadi perbedaan warna etiket bisa mengindikasikan apakah itu untuk penggunaan obat dalam ataupun obat luar. Hal ini dilakukan dengan tujuan melakukan perawatan kulit atau luka atau menurunkan gejala gangguan kulit yang terjadi. Contoh pemakaian obatnya, contohnya adalah lotion di sini. Nanti akan kita bahas mengenai lotion, salep, ataupun krim ya untuk penggunaan obat topikal. Kemudian di sini dikatakan, pemberian obat topikal pada kulit terbatas hanya pada obat-obat tertentu, karena tidak banyak obat yang dapat menembus kulit yang utuh. Lalu bagaimana? Obat yang lainnya biasanya berbentuk oral, ya. Oral itu adalah langsung diminum, jadi dia tidak berefek lokal. Kemudian, keberhasilan pengobatan topikal pada kulit tergantung pada yang pertama adalah umur. Kita tahu misalkan terbagi 3 ya, contohnya adalah usia anak-anak, kemudian usia remaja atau dewasa, dan usia lanjut usia. Nah, di mana biasanya untuk anak-anak memiliki kulit yang lebih sensitif dibandingkan orang dewasa. Jadi tidak selamanya salep, kemudian krim, ataupun lotion yang bisa digunakan untuk orang dewasa ataupun remaja bisa pula digunakan untuk anak-anak. Nah, begitupun dengan lanjut usia. Biasanya, lanjut usia kulitnya sudah menipis, artinya tidak semua obat yang bisa digunakan untuk remaja ataupun dewasa digunakan pula untuk lanjut usia. Jadi memang untuk obat ini memiliki dosis tertentu, apakah obat tersebut untuk anak-anak, untuk usia remaja, dewasa, atau bahkan lanjut usia. Karena itu merupakan salah satu alasan ya pemilihan agent topikal pengobatan. Kemudian,
pemilihan agen topikal yang tepat, ya. Apakah salepnya misalkan untuk salep antibakteri, golongan apa antibakterinya tergantung dari bakteri yang memang menginfeksi pasien tersebut. Kemudian lokasi, apakah sama? Lokasi antara tangan ataupun bahkan leher, nah itu berbeda. Mengapa demikian? Karena tempat kulit memiliki lapisan yang berbeda-beda dan memiliki mungkin ada kulit yang lapisannya tipis ataupun kulit dengan lapisan yang tebal. Contohnya kulit yang lapisan tebal misalkan di daerah kaki ya. Biasanya kaki itu ia memiliki kulit yang lebih tebal dibandingkan area tubuh lainnya. Kemudian, luas tubuh yang terkena ataupun yang sakit, ya. Apakah misalkan nanti, di bagian tangan terkenanya misalkan 1 cm atau sampai 2 cm, lalu berapa banyak salep ataupun bahkan krim atau bahkan lotion yang bisa digunakan untuk pengobatan tangan tersebut. Kemudian stadium penyakit, ya. Apakah stadiumnya terbilang yang ringan atau sedang atau bahkan parah? Nah, itu tergantung dari pengobatan. Bisa saja memang untuk pengobatan yang ringan sampai sedang, obat topikal tersebut bisa memiliki efek. Tapi untuk yang mungkin sakitnya sudah terbilang parah, mungkin saja obat topikal tersebut tidak memberikan efek. Nah, jadi memang stadium penyakit ini berpengaruh terhadap pengobatan topikal. Kemudian, konsentrasi bahan aktif dalam vehikulum, ya tentu terkait dengan dosis. Metode aplikasi, apakah langsung misalkan dihantarkan oleh cotton bud atau lain sebagainya, itu memiliki pengaruh terhadap pemberian obatnya. Kemudian penentuan lama pemakaian obat. Contohnya untuk antibiotik, misalkan untuk pemakaian sistemik ataupun lokal, ini diperlukan misalkan minimal waktu 5 hari. Tapi misalkan seorang pasien hanya menggunakan waktu 1-3 hari. Nah, itu berarti tidak akan mencapai pengobatan optimal ya dalam pengobatan luka tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penetrasi obat topikal pada kulit. Jadi maksudnya ada masuknya obat dari luar, karena topikal ini hanya di dalam luas permukaan ya, hanya di luar permukaan, maka penetrasi ataupun masuknya obat topikal ke dalam kulit tersebut merupakan suatu indikator keberhasilan pengobatan topikal. Ya. Nah, kemudian pengertian dari pengobatan topikal itu sendiri yaitu memberikan obat pada kulit dengan cara mengoleskan, ya. Dan tujuan dari pengobatan topikal yang pertama adalah untuk mempertahankan hidrasi, ya, atau untuk menghidrasi kulit. Oleh karenanya, baiknya kita mengedukasi kepada pasien ketika tangan ataupun bagian tubuh diobati dengan menggunakan salep, krim, atau lotion, mungkin nanti akan ada ketidaknyamanan. Karena mungkin biasa pasien tersebut misalkan dengan keadaan kering, tubuh kering, ketika ditambahkan agen topikal, mungkin nanti akan lebih terhidrasi, akan basah. Atau mungkin ada pasien yang justru lebih nyaman ketika keadaan terhidrasi dibandingkan dengan keadaan kulit yang biasanya. Kemudian yang kedua, tujuan pemberian obat pada kulit ini adalah untuk melindungi permukaan kulit, ya. Kemudian mengurangi iritasi kulit dan mengatasi infeksi, ya. Jadi untuk menghindari adanya infeksi yang masuk ke dalam kulit. Karena memang kulit ini merupakan suatu pertahanan pertama ya terhadap tubuh. Jadi ketika kulit tersebut terinfeksi biasanya tubuh akan merespon seperti itu. Nah, berikut adalah prosedur pemberian obat secara topikal. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah persiapan alat, ya. Jadi alat pun harus disiapkan. Nah, di sini karena obat topikal tadi ya seperti salep, kemudian krim, dan kemudian lotion, di mana untuk persiapan alat ini harus disiapkan obat atau agen topikal. Agen topikal ya, contohnya ini adalah krim, lotion, aerosol, spray, bahkan bubuk. Kemudian yang kedua adalah siapkan kartu atau formulir obat. Kemudian siapkan kasa steril ya yang berukuran kecil, sarung tangan sekali pakai atau sarung tangan steril, aplikator berujung kapas atau tong spatel, baskom dengan air hangat, waslap, handuk,
dan sabun basah. Dan yang terakhir adalah kasa balutan, penutup plastik, dan plester. Nah, itu yang harus disiapkan alatnya. Yang kedua adalah persiapan dari sisi pasien, di mana kita harus mengkaji. Yang pertama, apakah pasien alergi terhadap obat? Nah, biasanya ini ditanyakan di awal ketika pasien berobat ataupun berkonsultasi kepada dokter, ya. Tapi perlu ditanyakan ulang untuk memastikan apakah pasien tersebut memiliki alergi terhadap obat atau tidak. Karena ada beberapa pasien yang justru ia memiliki obat terhadap golongan tertentu, ya. Dan itu berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Biasanya memang alergi obat ini bisa karena turunan, ya, ataupun memang karena kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua, kaji terhadap setiap kontraindikasi untuk pemberian obat. Jadi, apakah obat yang diberikan memiliki kontraindikasi terhadap pasien tersebut? Ya, jangan sampai misalkan pasien memiliki eh, memiliki contohnya memiliki penyakit tertentu yang justru ia kontraindikasi terhadap obat yang diberikan. Jadi perlu, ya. Kemudian yang ketiga, kaji pengetahuan tentang pengobatan, apakah dosis yang diberikan dokter sudah benar atau tidak, ataupun misalkan terjadi miskomunikasi, bisa komunikasikan kembali dengan dokter terhadap dosis yang diberikan kepada pasien. Kemudian kaji tanda-tanda vital pasien. Misalkan pasien tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya hipertensi. Nah, sedangkan hipertensi itu misalkan kontraindikasi dengan obat yang diberikan. Nah, jadi memang sebelum memasuki suatu ruangan ya untuk diterapi ataupun sebelum diberikan obat, dan di sini dikatakan obat topikal, perlu diperhatikan tanda-tanda vital dari pasien. Seperti itu. Berikut ini adalah langkah prosedur pemberian. Yang pertama, cuci tangan ya, karena memang berkaitan dengan efek lokal. Jika terjadi infeksi, itu akan memperparah kondisi dari pasien. Jadi, kepada perawat ketika akan memberikan obat, cuci tangan itu harus hal yang wajib, ya, sangat wajib. Setelah cuci tangan, kemudian atur peralatan di samping tempat tidur pasien. Jadi jangan sampai kita sudah dalam keadaan steril, tapi kita lupa membawa salah satu alat, lalu kita pergi dahulu keluar dan kemudian mengambil lagi, ya. Karena memang profesionalitas ini dinilai sehingga peralatan yang dibutuhkan itu sudah ada di samping pasien. Sehingga kita tidak perlu, misalkan sebagai perawat ya, tidak perlu mengambil istilahnya bolak-balik untuk mengambil peralatan yang terlupa. Jadi kita harus membuat list terlebih dahulu. Seperti tadi, persiapan alat, jadi harus disiapkan alat-alat tersebut di samping pasien. Kemudian, tutup gorden atau pintu ruangan. Karena apa? Biasanya penyakit kulit kan pasti ada bisa saja mengenai seluruh permukaan kulit. Nah, itu untuk privasi pasien, jadi kita harus menutup gorden ataupun pintu ruangan. Kemudian, periksa identitas pasien dengan benar atau tanyakan nama pasien secara langsung. Nah, biasanya kita konfirmasi betul apakah ini misalkan dengan Tuan Dodi, asal dari Ciamis, karena kita untuk memastikan bahwa obat yang diberikan pasti untuk pasien tersebut. Seperti itu. Dan minimal biasanya kita menggunakan 2 identitas. Bisa nama dan umur ataupun nama dan asal pasien tersebut. Kemudian, posisikan pasien dengan nyaman. Lepaskan pakaian atau linen tempat tidur, pertahankan area yang tak digunakan tertutup. Ya, jadi tetap tertutup. Untuk area yang tidak perlu digunakan bisa ditutup saja. Jadi dibuka hanya untuk memang area yang akan diberikan obat. Kemudian, inspeksi kondisi kulit pasien secara menyeluruh. Cuci area yang sakit, lepaskan semua debris dan kulit yang mengeras atau kerak, atau gunakan sabun basah yang ringan. Kemudian keringkan atau biarkan area kering oleh udara. Bila kulit terlalu kering dan mengeras, gunakan agen topikal saat kulit masih basah. Jadi jangan sampai menunggu kulit mengering. Kemudian kenakan sarung tangan bila ada indikasi dan oleskan agen topikal tersebut, ya.
Nah, ini contoh-contohnya agen topikal yang digunakan ya. Bagaimana caranya? Misalkan kita mendapatkan obatnya itu dalam bentuk krim, salep, dan lotion. Apa perbedaan antara krim, salep, dan lotion? Kita bisa melihat dari konsistensi atau lihat dari bentuknya. Biasanya, krim memiliki konsistensi yang lebih padat dibandingkan dengan salep dan lotion. Ya, di mana untuk sediaan krim, salep, dan lotion, caranya letakkan 1 sampai 2 sendok teh obat di telapak tangan dan lunakan dengan menggosok-gosok lembut di antara kedua tangan. Ya, bila obat telah melunak dan lembut, usapkan merata di atas permukaan kulit. Lakukan gerakan memanjang searah pertumbuhan bulu. Jadi tahu kan kalau bulu itu ia memanjang ke arah lengan. Nah, ke arah telapak tangan. Jadi baiknya memang mengusap-usap itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya, jadi mengikuti perpanjangan dari bulu, pertumbuhan bulu. Kemudian, jelaskan pada pasien bahwa kulit dapat terasa berminyak setelah pemberian obat. Jadi, mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan ketika diberikan obat secara topikal. Oleh karenanya, kita perlu mengedukasi kepada pasien bahwa nanti ketika setelah obat diberikan, mungkin akan terasa berminyak atau terasa lengket. Ya, seperti itu. Kemudian ada pun salep anti angina ya. Ini contoh obatnya adalah nitrogliserin. Nah, ini ada sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kita hanya cukup ya menggosok-gosokkan obat, kemudian diusapkan pada permukaan kulit. Nah, untuk salep anti angina ini letakkan salep di atas kertas pengukur sesuai dosis. Jadi, ia memiliki suatu kertas yang bisa di dalamnya disisipkan salep. Nah, kemudian untuk para perawat, kenakan sarung tangan sekali pakai atau disposable dan kemudian oleskan salep pada permukaan kulit dengan memegang tepi atau bagian belakang kertas pembungkus dan menempatkan salep di atas kulit. Jangan menggosok atau meses salep pada kulit. Nah, jadi di sini ada contohnya ini kain ya, bukan kain, kertas ya, kertas pengukur. Jadi nanti salepnya itu dia tidak akan terkena udara secara langsung. Dia akan tertutup oleh suatu kertas pembungkus. Jadi nanti konsentrasi dari salep ini tidak akan berkurang ya, karena memang nitrogliserin ini digunakan untuk obat anti angina atau jantung. Kemudian tutup salep dan lapisi dengan penutup plastik lalu plester dengan aman ya. Kemudian yang ketiga ada spray aerosol. Caranya bagaimana? Biasanya ini untuk penyakit asma ya. Yang pertama adalah kocok wadah dengan keras, kemudian baca label. Untuk jarak yang dianjurkan, memegang spray ya menjauh area biasanya 15 sampai 30 cm. Jadi obat apapun yang akan kita gunakan, baiknya kita lihat cara pemakaian obat tersebut ya, apalagi menggunakan alat. Dan biasanya memang ini harus diinformasikan kepada pasien, karena spray aerosol biasanya digunakan secara terus-menerus. Jadi tanpa perawat pun spray aerosol harusnya bisa digunakan oleh pasien secara mandiri. Bila leher atau bagian atas dada harus disemprot, maka sebagai perawat harus meminta pasien untuk memalingkan wajah dari arah spray. Semprotkan obat dengan merata pada bagian yang sakit. Ya. Lalu ada lotion yang mengandung suspensi. Apa yang dimaksud dengan suspensi? Mungkin Anda pernah lihat ya di pasaran, ketika Anda membeli suatu lotion, ada ampas yang tertinggal. Nah, ampas yang tertinggal tersebut, jangan sampai ketika ampas masih tertinggal, lotion tersebut kita langsung pakai. Justru bisa saja zat aktifnya itu dia terletak pada ampas tersebut. Nah, caranya bagaimana? Sebelum pemakaian kita harus mengkocok lotion tersebut ya dengan kuat sampai ampasnya itu tidak berada di bagian bawah sampai ia melarut dengan pelarutnya. Kemudian oleskan sejumlah kecil lotion pada kasa balutan atau bantalan kecil dan oleskan pada kulit dengan menekan merata searah pertumbuhan bulu ya. Dan jelaskan pada pasien bahwa area akan terasa dingin dan kering. Mengapa demikian?
Karena biasanya lotion itu pelarutnya adalah air, sehingga nanti biasanya area yang diberi lotion itu akan terasa dingin dan kering. Nah, sedangkan kalau yang tadi, misalkan salep atau krim, justru ia pembawanya adalah minyak, sehingga mungkin nanti akan berminyak ya. Pembawa itu adalah pelarut ya, minyak. Nah, kemudian ada bubuk ya. Untuk pengobatan dengan bubuk, yang pertama adalah pastikan bahwa permukaan kulit kering secara menyeluruh. Kemudian, regangkan dengan baik bagian lipatan kulit seperti di antara ibu jari atau bagian lengan bawah. Nah, jadi memang kalau ada yang area-area yang sulit ataupun jarang terkena udara luar, nah baiknya ketika ditambahkan bubuk ini baiknya regangkan terlebih dahulu. Kemudian bubuhkan area kulit dengan obat bubuk halus tipis-tipis dan tutup area kulit dengan balutan sesuai dengan program dokter. Bantu posisi pasien senyaman mungkin, kenakan kembali baju pasien. Lalu buang peralatan yang basah pada wadah yang disediakan dan terakhir adalah cuci tangan. Jadi sebelum memulai pengobatan dan setelah selesai pengobatan, seorang perawat itu harus mencuci tangan. Nah, kesimpulannya, yang pertama adalah pemberian obat topikal untuk kulit ini bertujuan untuk mempertahankan hidrasi lapisan kulit, melindungi permukaan kulit, dan menciptakan anestesi lokal dan mengatasi infeksi, abrasi, dan iritasi. Penggunaan obat topikal kulit harus dilakukan secara bijaksana, karena penggunaan yang berlebihan pada kulit ini akan mengganggu absorpsi dari obat. Ya, akan mengganggu maksudnya obat ke dalam tubuh. Kemudian pada anak-anak, pengobatan obat topikal perlu ditutup ya, perlu ditutup area yang sakit gitu karena pembalut kering ini jadi adanya ketidaknyamanan ketika anak-anak menggunakan obat, misalkan lotion, salep, atau krim, justru ia akan menggosok-gosok obat tersebut sehingga nanti efek dari obat tersebut tidak optimal di dalam tubuh. Jadi baiknya memang ditutup ya. Maksudnya seperti itu. Dan terakhir adalah penggunaan obat topikal pada lanjut usia harus dilakukan dengan hati-hati karena kulit telah menipis dan rapuh. Karena eh, ketika usia tersebut semakin tua, maka lapisan kulit ini akan semakin menipis. Jadi hati-hati untuk pemberian obat kepada yang lanjut usia, seperti itu. Nah, kemudian di sini jenis-jenis obat topikal untuk hidung ya dan prosedur pemberiannya. Kalau tadi kita berbicara jenis-jenis obat topikal untuk kulit, di sini kita membahas jenis-jenis obat topikal untuk hidung. Nah, di sini dikatakan bahwa pasien yang mengalami perubahan sinus hidung dapat diberikan obat semprot atau tetes hidung. Jadi di sini saya mengambil contoh adalah penyakit sinusitis ya, di mana bentuk obat nasal yang sering diberikan dokter adalah semprot atau tetes dekongestan yang dapat meredakan sumbatan. Klien harus diperingatkan, jadi klien di sini adalah pasien, harus diperingatkan untuk menghindari penggunaan obat yang berlebihan, karena hal tersebut dapat memicu efek berulang yang akan memperburuk hidung yang tersumbat. Jadi jangan sampai kita berpikir dengan banyaknya dosis yang diberikan, itu akan mempercepat penyembuhan dari suatu penyakit. Ya, itu salah. Jadi, suatu penyakit ini akan lebih optimal jika dosis yang diberikan sesuai dengan penyakitnya. Nah, di sini katakan, akan lebih mudah ketika pasien menyemprotkan sendiri obat. Dengan obat tertentu, maka obat akan lebih efektif mencapai sasarannya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengencerkan sekresi dan memfasilitasi drainase dari hidung. Jadi untuk melancarkan proses pernafasan nantinya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengobati infeksi dari rongga hidung dan sinus. Ya. Jadi memang biasanya sinus ini ada karena adanya infeksi di rongga hidung. Prosedur pemberiannya sama dengan yang tadi, kita harus memperhatikan dari segi alat, dari segi pasien, dan kemudian langkah prosedurnya.
Nah, untuk dari segi alat di sini akan berbeda persiapan alatnya dengan yang pemberian untuk kulit ya. Untuk hidung yang pertama harus disiapkan adalah obat yang disiapkan dengan alat tetes yang bersih. Kemudian kartu, format atau huruf cetak nama obat. Apakah betul obat yang akan digunakan sesuai dengan obat yang diresepkan oleh dokter? Kemudian bantal kecil ini bila perlu ya. Untuk beberapa pasien mungkin yang memang merasa tidak nyaman dengan pemberian dekongestan, mungkin bisa menggunakan bantal kecil. Kemudian tisu wajah, pipet, spekulum hidung, kemudian pinset anatomi dalam tempatnya, korentang dalam tempatnya, plester, kain kasa atau balutan, dan yang terakhir adalah kertas tisu. Jadi ini beberapa alat yang perlu dipersiapkan untuk pengobatan sinus ya. Nah, ini adalah persiapan pasien. Yang pertama adalah jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Contohnya, apakah kita akan menggunakan spray ataukah kita akan menggunakan suatu tetes dekongestan. Ya. Kemudian atur posisi pasien dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, duduk di kursi dengan mengadahkan kepala ya ke belakang. Kemudian berbaring dengan kepala ekstensi pada tepi tempat tidur atau berbaring dengan bantal di bawah bahu dan kepala tengadah ke belakang. Jadi kita bisa memilih salah satu dari posisi pasien. Nah, ini sebetulnya lebih enak apabila pasien melakukan sendiri ya. Nah, apabila pasien tidak bisa melakukannya sendiri, langkah yang harus dilakukan perawat dalam memberikan obat tetes dan semprot hidung dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, seperti ini ya. Mungkin kita seringkali melihat pemakaian obat tetes hidung seperti ini. Nah, jika pemakaian seperti ini, seperti gambar berikut ini, justru nanti obat tetes hidung tersebut tidak akan masuk kepada rongga. Dia akan tertahan di lubang hidung. Nah, baiknya kita memposisikan pasien seperti ini ya. Bisa sambil terduduk, bisa sambil berdiri ataupun sambil berbaring. Nah, memang jika pasien tidak bisa melakukannya sendiri, kita bisa melakukan bantuan kepada pasien dengan cara pasien meminta pasien untuk berposisi seperti ini dan kemudian sebagai perawat kita bisa meneteskan obat tersebut. Langkah prosedurnya yang pertama adalah periksa program obat dari dokter, ya, apakah nama kliennya sudah sesuai, kemudian apakah obat yang diberikan sudah sesuai dengan resep, konsentrasi larutan, jumlah tetesan, dan waktu pemberian obat, apakah pagi, siang, ataupun malam. Yang kedua, merujuk pada catatan medis untuk menentukan sinus mana yang boleh diobati. Ya, jadi sinus mana yang boleh diobati, lalu kita lakukan penetesan terhadap sinus tersebut. Jangan lupa cuci tangan, kemudian periksa identifikasi klien dengan membaca gelang ya, gelang identifikasi dan menanyakan nama klien ya untuk verifikasi. Kemudian kenakan sarung tangan, inspeksi kondisi hidung dan sinus. Palpasi adanya nyeri, tekan pada sinus. Jadi kita tidak tahu misalkan bagian mana yang sakit, kita bisa melakukan palpasi ya, bagian mana yang nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian, jelaskan prosedur tentang pengaturan posisi dan sensasi yang akan timbul. Misalkan terasa tidak enak, nah pasien harus mengetahui terlebih dahulu. Ya, contohnya ini rasa terbakar atau tersengat pada mukosa atau bahkan sensasi tersedak ketika obat menetes ke dalam tenggorokan. Nah, itu harus diberikan edukasi terlebih dahulu kepada pasien agar pasien tidak merasa kaget setelah diberikan obat. Kemudian atur suplai dan obat di sisi tempat tidur. Instruksikan kepada pasien untuk menghembuskan udara kecuali dikontraindikasikan, misalkan adanya resiko peningkatan tekanan intrakranial atau hidung yang berdarah. Ya, nah memberikan obat tetes hidung ya, di mana kita harus membantu klien mengambil posisi yang terlentang, kemudian atur posisi kepala yang tepat, misalkan di sini faring posterior, tekuk kepala klien ke belakang, kemudian sinus ethmoid atau sphenoid tekuk kepala ke belakang di atas pinggiran tempat tidur ya, atau tepatkan bantal di bawah bahu agar nanti posisi dari hidung itu adalah berada di atas.
Kemudian untuk posisi sinus frontal dan maksilaris itu adalah tekuk ke belakang di atas pinggiran tempat tidur atau kepala di tenggorokan ke sisi yang akan diobati. Dan sanggah kepala klien dengan tangan ini tidak dominan ya. Nah, kemudian instruksikan klien untuk bernafas melalui mulut. Jadi memang baiknya kita memberikan edukasi kepada pasien ketika melakukan proses penetesan. Proses pernafasan itu dilakukan melalui mulut. Kemudian pegang alat tetes 1 cm di atas nares dan masukkan jumlah tetesan yang diinstruksikan melalui garis tengah tulang etmoid. Minta pasien berbaring terlentang selama 5 menit, kemudian kita bisa menawarkan tisu basah, tisu wajah ya ataupun tisu kering untuk mengeringkan hidung yang berair atau ingusan. Tetapi peringatkan pasien untuk tidak menghembuskan nafas dari hidung selama beberapa menit. Ya, kemudian memberi semprotan hidung, bantu klien berbaring terlentang, kemudian atur posisi kepala yang tepat, misalkan tekuk kepala klien ke belakang, sanggah kepala klien, dan untuk anak-anak jaga kepala dalam posisi yang memang tidak berubah-ubah. Ini pegang ujung wadah tepat di bawah nares, instruksikan klien untuk menarik nafas ketika semprotan masuk ke dalam jalan saluran hidung. Kemudian bantu klien mengambil posisi yang nyaman setelah diabsorpsi, lepas sarung tangan, dan buang suplai yang kotor dalam wadah yang tepat. Dan kemudian sebagai perawat, kita harus mencuci tangan. Ya. Kemudian catat pemberian obat, termasuk nama obat, jumlah tetesan, lubang hidung yang dimasukkan obat, apakah itu bagian kiri atau bagian kanan, dan waktu pemberian obat yang spesifik, pukul berapa. Ya. Dan yang terakhir adalah observasi adanya efek samping pada klien selama 15-30 menit setelah obat diberikan. Karena biasanya antara satu individu dengan individu lain itu memiliki efek yang berbeda-beda atau bahkan efek samping yang biasanya tertera di brosur itu bisa mengenai beberapa pasien, tapi beberapa pasien yang lainnya mungkin tidak terkena efek samping tersebut. Nah, lalu yang ketiga ini adalah jenis-jenis obat inhaler, dosis terukur dan cara pemberiannya. Nah, di mana inhaler ini justru sekarang banyak ya digunakan dan obat inhaler ini diberikan dengan cara menyemprotkan melalui spray aerosol, uap atau bahkan bubuk halus yang diberikan untuk menembus jalan nafas. Nah, meskipun obat ini dirancang untuk menghasilkan efek lokal, contohnya adalah bronkodilator atau sekret cair, obat diabsorpsi dengan cepat melalui sirkulasi pulmoner dan dapat menciptakan efek sistemik. Contohnya adalah isoprotenerol ya, atau misalkan kita mengenal dengan isoprel. Itu merupakan suatu obat bronkodilator, tapi justru obat bronkodilator ini dapat juga menyebabkan aritmia jantung. Jadi memang untuk beberapa pengobatan asma ada yang dikontraindikasikan untuk pasien yang memiliki gangguan pada jantung. Kemudian pasien dengan penyakit paru-paru kronis sering tergantung pada obat inhaler untuk mengontrol adanya gejala jalan nafas. Obat inhaler yang menguntungkan bagi pasien ini di mana harus ada beberapa tipe ya. Yang pertama adalah obat dapat diberikan pada jalan nafas dengan konsentrasi yang tinggi dan efek samping sistemik ini biasanya dapat dihindari. Ya, jadi memang ada beberapa obat yang justru ia memiliki keuntungan dengan menggunakan obat inhaler. Tujuan pemberian obat inhaler yaitu untuk mengatasi bronkospasme, dapat juga untuk mengencerkan sputum dan menurunkan hiperreaktivitas dari bronkus, serta untuk mengatasi adanya infeksi. Prosedur pemberian obat, sama seperti prosedur pemberian obat sebelumnya, kita harus menyiapkan alat, kemudian kita pun harus melihat ataupun mempersiapkan klien ataupun pasien. Alat yang harus disiapkan ketika menggunakan dosis terukur ya atau menggunakan inhaler. Yang pertama misalkan kita dapat mempersiapkan MDI atau DPI. Nah, untuk MDI kita harus menyiapkan spacer, kemudian yang lainnya menyiapkan tisu, baskom cuci dengan air hangat, kemudian catatan pengobatan ataupun rekam medis dari pasien. Untuk persiapan pasien yang pertama adalah
Periksa kelengkapan order obat ya, apakah obat tersebut sudah sesuai. Misalkan tadi untuk MDI kita perlu juga spacer. Nah, kita harus mengkondisikan bahwa alat-alat tersebut berada di samping pasien untuk memudahkan perawat memberikan obat kepada pasien. Kemudian yang kedua, periksa pola nafas pasien. Nah, ini sebagai data dasar ya. Apakah memang nafasnya itu tersendat-sendat atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah periksa kemampuan pasien untuk memegang, memanipulasi, atau menekan tabung. Jadi mungkin pada awalnya bisa dibantu oleh perawat, tapi karena penggunaan inhaler ini secara terus-menerus, lebih baik pasien diberikan edukasi untuk cara pengobatannya apabila nanti misalkan asma bisa kambuh ketika tidak ada perawat. Dan yang terakhir adalah kaji kemampuan pasien untuk belajar ya. Jadi memang harus diulang-ulang belajar menggunakan MDI atau DPI. Berikut ini adalah langkah prosedur dalam pemberian obat inhaler. Yang pertama adalah berikan pasien kesempatan untuk memanipulasi inhaler dan tempatnya. Jelaskan dan peragakan cara memasang tempat inhaler. Nah, itu harus dilakukan berulang-ulang sampai pasien mengerti bagaimana cara menggunakan inhaler. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan dosis terukur dan ingatkan pasien tentang kelebihan penggunaan inhaler termasuk efek samping obat tersebut. Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah penggunaan dosis obat inhaler, peragakan tahap-tahapannya ya. Kemudian, jelaskan langkah yang digunakan untuk memberikan obat yang dihirup. Nah, ini ada cara-caranya ya. Lepaskan tutup dan pegang inhaler dalam posisi tegak dengan ibu jari dan dua jari pertama. Kemudian yang kedua adalah kocok inhaler. Yang ketiga, tekuk kepala sedikit ke belakang dan hembuskan nafas. Atur posisi inhaler dengan salah satu cara berikut. Bisa yang pertama adalah buka mulut inhaler kira-kira berjarak 0,5 sampai 1 cm ya dari mulut. Kemudian sambungkan pengatur jarak atau spacer ke bagian mulut inhaler dan tempatkan bagian mulut inhaler atau spacer di dalam mulut. Kemudian tekan inhaler ke bagian bawah mulut untuk melepaskan obat. Ya, biasanya satu obat ini satu tekanan sambil menghirupnya dengan perlahan. Bernapas perlahan selama 2-3 detik, kemudian tahan nafas selama sekitar 10 detik, ulangi tekanan sesuai program, tunggu 1 menit di antara tekanan, dan bila diresepkan 2 obat inhaler, tunggu 5-10 detik antara inhalasi. Jadi harus ada proses penafasan terlebih dahulu untuk ke dosis selanjutnya. Dan jelaskan bahwa mungkin pasien merasa ada sensasi tersedak pada tenggorokan yang disebabkan oleh droplet obat pada faring lidah. Perintahkan pasien untuk membuat tempat obat inhaler dan membersihkan inhaler dengan air hangat. Kemudian, tanyakan apakah pasien ingin mengajukan pertanyaan. Kemudian, instruksikan pasien untuk mengulangi inhalasi sebelum jadwal dosis berikutnya. Catat pada catatan perawat isi atau keterampilan yang diajarkan pada kemampuan pasien menggunakan inhaler. Dan rangkuman dari pertemuan ini adalah obat-obat inhaler diberikan dengan cara disemprotkan melalui spray aerosol, uap, atau bubuk halus yang diberikan untuk menembus jalan nafas. Obat inhaler memiliki efek lokal, contohnya bronkodilator, tetapi juga dapat menciptakan efek sistemik. Perawat harus waspada terhadap memburuknya kondisi respiratori ya, adanya kondisi dari parahnya pernafasan. Misalkan terus adanya infeksi topikal, contohnya adalah ada timbul jamur ya, kandida pada mulut dan faring posterior. Kemudian pendidikan kesehatan yang diberikan pada pasien adalah penjelasan tentang penggunaan inhaler yang tepat, lalu efek samping obat, tanda pada gejala terhadap kelebihan obat inhaler, contohnya ini ada takikardia, palpitasi, lalu adanya sakit kepala, gelisah, dan insomnia. Kebersihan alat inhaler pun harus diberikan edukasi kepada pasien karena inhaler ini digunakan secara terus-menerus. Ya. Nah, sekian untuk pemaparan mengenai obat topikal. Selanjutnya adalah praktikum. Nah, untuk praktikum mengenai obat pemberian topikal ini, Anda sebagai perawat diharuskan untuk memberikan peraga ya, memberikan suatu video peragaan untuk
memberikan obat. Yang pertama adalah kulit, bisa menggunakan salep, kemudian bisa menggunakan krim ataupun lotion, kemudian obat tetes hidung, kemudian spray aerosol, dan yang keempat adalah inhaler. Jadi, Anda diharapkan membuat kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok ini memperagakan bagaimana cara pemberian obat. Pasien bisa anggota kelompoknya ataupun bisa relawan yang bersedia untuk mengikuti kegiatan praktikum. Ya. Jadi untuk kulit, yang pertama untuk kulit, yang kedua obat tetes hidung, lalu spray aerosol, dan yang keempat adalah inhaler. Dikumpulkan minggu depan sudah dalam bentuk video. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.